Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Meka Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Meka Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Meka Tour hadir sejak tahun 2008 dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Meka Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Meka Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi rafa'a darajatina bil ibadah wa akramana bit ta'ah wa as'adana bil ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah Meka Tour, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita layak selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah, sebagaimana kita selalu layak mengucapkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita terus-menerus memperbanyak kalimat thayyibah untuk Allah, memperbanyak kalimat thayyibah untuk Rasulullah,
berarti kita siap ditambah oleh Allah kebaikan-kebaikan dunia kita, keberkahan-keberkahan dunia kita, juga siap ditambah oleh Allah kemuliaan-kemuliaan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada ngaji hikmah kali ini kita akan melanjutkan hikmah 195, kemudian hikmah 196. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dari bukunya Al-Hikam. Beliau katakan bahwa hikmah 195 mengingatkan tentang dua hal. Yang pertama adalah alaqatul ibad bi rabbihim. Bagaimana hubungan seorang hamba, hubungan semua hamba dengan Tuhannya, dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana ketaatan dan kewajiban hamba terhadap yang menciptanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan alima qillata nuhudil ibad ila muamalatih. Allah sangat maha mengetahui bahwa terkadang manusia bersikap kurang sungguh-sungguh. Kurang sungguh-sungguh ibadahnya, kurang sungguh-sungguh amalnya, kurang sungguh-sungguh mengabdi kepada Allah. Allah maha tahu. Terkadang kita pun menyadari bahwa ibadah kita belum sepenuhnya. Amal kita pun belum sungguh-sungguh. Kadang kita menjalankannya apa adanya. Kita menjalankan sesuai dengan apa yang kita sanggupi, tetapi tidak maksimal. Namun, disitulah dengan keadaan kita yang mungkin belum sepenuhnya beribadah kepada Allah. Sikap kita yang tidak sungguh-sungguh, tetap saja fa'aujaba alaihim wujuba ta'atihi. Tetap Allah menanti kita untuk menjalankan kewajiban itu dengan sebaik-baiknya. Bisa jadi pada awalnya belum sungguh-sungguh. Kita belum sungguh-sungguh berumroh, belum sungguh-sungguh berhaji. Allah masih menanti. Pada saatnya kita akan tunaikan kewajiban kita, ibadah kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Allah maha mengetahui. Dan sampai kapanpun Allah tetap maha mengetahui. Yang kedua, fasaqahum ilaihi bisalasilil ijab. Ajiba rabbuka min qaumin yusakuna ilal jannah bisalasil. Allah yang maha segala-galanya melihat kita yang mungkin belum sungguh-sungguh, belum sepenuhnya beribadah, belum serius menjalankan ketaatan, tetapi tetap pada waktunya Allah akan membawa kita, Allah akan menghantarkan kita menuju tempat yang paling mulia, surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan wasilah ibadah dan amal soleh kita, meskipun tidak sepenuhnya. Bayangkan kalau sepenuhnya. Bayangkan kalau sungguh-sungguh. Disinilah kita maknai betapa maha baiknya Allah atas amal kita yang kurang sungguh-sungguh, atas ibadah kita yang tidak maksimal sekalipun. Jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Makna kedua, inilah beliau mengingatkan kita agar lebih sungguh-sungguh lagi, lebih maksimal lagi, lebih sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh pikiran, sepenuh semua yang Allah anugerahkan kepada kita, supaya saat Allah membawa kita kepada surga benar-benar karena ketaatan kita. Sehingga kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala heran dengan perilaku kita, heran dengan perbuatan kita, tapi Allah tetap maha baik. Allah tetap maha bijaksana. Seharusnya kita yang heran terhadap diri kita sendiri. Kita yang lebih mawas lagi. Kita yang lebih kontemplasi lagi. Ya Allah, betapa hamba belum maksimal, tetapi balasanmu maksimal.
betapa hamba belum sungguh-sungguh beribadah, namun balasanmu sungguh-sungguh. Betapa hamba belum sempurna beramal, tapi balasanmu amat sangat sempurna. Itulah pembedanya. Kita beramal mungkin tidak maksimal, tapi balasan pasti maksimal. Kita beramal belum sepenuhnya, balasan sepenuhnya. Disitulah kita jadi termotivasi dengan hikmah 195 agar kita semakin lagi bersungguh-sungguh, semakin lagi sepenuhnya kita menjalankan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah selanjutnya, hikmah 196. Masih ada kaitannya dengan hikmah 195. Di hikmah 196 ini beliau katakan, aujaba 'alaika wujuda khidmatih. Allah mewajibkan kalian mengabdi kepada Allah, menunjukkan pengabdian, menunjukkan ibadah, menunjukkan khidmah yang sungguh-sungguh. Namun wa ma aujaba 'alaika illa dukhula jannatihi. Ketika sudah kita jalankan kewajiban kita, itu berarti Allah akan mewajibkan kita memasuki surga. Sama-sama ungkapan yang digunakan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari adalah kewajiban. Kita jalankan kewajiban, Allah akan mewajibkan atas dirinya memberikan hak atas penunaian kewajiban kita. Sebagai contoh, kita sholat dan kita jalankan kewajiban kita kepada Allah, maka Allah mewajibkan atas dirinya untuk kita pahala atas sholat tersebut, ampunan atas sholat tersebut, anugerah yang tiada bisa dihitung atas sholat tersebut. Demikian juga hisab yang mudah atas ibadah sholat tersebut. Kita berumrah, kita berhaji, berarti kita menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba kepada Allah. Atas haji kita, Allah wajibkan kita masuk surga. Dua hal ini menunjukkan bahwa sama-sama kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah, Allah pasti akan memberikan hak kita atas kewajiban tersebut. Seolah-olah bahasa kita adalah tidak ada manusia yang menjalankan kewajiban yang tidak dibalas oleh Allah. Kewajiban Allah maknanya kepastian. Kalau kewajiban atas kita, kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Tapi Allah mewajibkan atas dirinya, itu menunjukkan jaminan, kepastian bahwa pasti Allah akan mewajibkan surga bagi siapapun yang mampu memenuhi kewajiban-kewajiban dengan sebaik-baiknya. Dengan hikmah 196 ini, maka tugas kita menjalankan kewajiban. Dan hak kita mendapatkan balasan atas kita menunaikan kewajiban itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga jamaah Mekatur, sahabat sekalian dimuliakan oleh Allah, mari kita kembali refleksi diri kita. Kita jalankan kewajiban kita dengan baik, sungguh-sungguh, sepenuhnya. Yakinlah, hak kita akan Allah penuhi lebih sempurna lagi. Insya Allah kita akan lanjutkan ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam bersama Mekatur setelah yang satu ini. Ikuti terus semua media sosial yang ada di Mekatur. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mekatur Rizahro yang dirahmati oleh Allah,
Malam hari ini kita akan keliling kota Madinah dengan istilah City Tour Madinah Al-Munawwarah. Apa yang akan kita saksikan sepanjang area kota Madinah ini? Tentu Madinah adalah kota yang memiliki histori yang panjang. Dulu namanya Yathrib. Kemudian Nabi mengganti dengan Madinah. Kenapa? Karena Yathrib itu artinya adalah penghinaan, celaan, hardikan. Jadi dulu di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, saat itu Nabi Yusuf menjadi orang yang dipercaya oleh raja, sehingga saudara-saudaranya yang dulu pernah memperlakukannya buruk, bahkan ingin membunuhnya, khawatir nanti Yusuf ini akan dendam kepada kami. Namun subhanallah, apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, la tathriba alaikumul yawm, tidak ada hinaan, tidak ada celaan, tidak ada cercaan. Semua sudah saya maafkan sebelum ini. Itulah alasan dari penamaan Madinah. Ditambah oleh para sahabat dengan Al-Munawwarah. Al-Munawwarah itu artinya yang bercahaya. Jadi sudah artinya kota yang berpengetahuan, yang berperadaban, kota yang dicintai oleh Rasul, dicintai oleh Allah, oleh para sahabat. Ditambah dengan Al-Munawwarah, yaitu yang bersinar. Apa yang dimaksud bersinar? Tentu bukan cahaya lampunya, meskipun itu bagian dari salah satu tanda kemegahan sebuah kota. Tapi intinya dahulu adalah cahaya keimanan, cahaya akhlak, cahaya kebaikan, cahaya ketaatan, cahaya kesolehan. Namun sekarang alhamdulillah dengan era modernisasi Madinah dan Mekah, tidak hanya cahaya itu dilihat dari sisi batiniah, sekarang cahayanya juga bisa kita lihat secara lahiriah. Lampu yang gemerlap, kemudian tata kota yang sudah semakin bagus. Demikian juga ya seluruh bangunan-bangunan yang ada, apalagi yang nanti sekitar Masjid Nabawi, itu bangunan yang sudah skalanya internasional, bangunan yang memenuhi standar internasional lah. Ya, hotelnya juga sudah sangat baik gitu ya, sangat bagus, sangat megah. Nanti sepanjang perjalanan ini memang Madinah dikenal dengan area yang datar, area yang bagus. Beda dengan Mekah. Kalau Mekah itu adalah lembah. Mekah itu adalah lembah yang tandus, sedangkan Madinah Allah jadikan sebagai tanahnya subur. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita akan semakin cinta kepada Madinah setelah kita mengikuti City Tour Madinah ini dengan bis tingkat ini, bahkan di atas tidak ada atapnya, sehingga kita bisa menikmati suhu udara yang lumayan sejuk kalau malam hari. Beda dengan siang hari, lumayan lah, kira-kira sekarang 30 atau 32 derajat Celcius. Sahabat Mekatur dimanapun berada, ikuti terus perjalanan haji kami bersama Mekatur Dali Zahra, dan juga beberapa episode nampak tilas sepanjang Madinah dan nanti sepanjang Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sahabat Mekatur, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita bertemu dalam program mulia Ngaji Hikmah bersama Mekatur dari kitab Al-Hikam, kitab yang banyak menyimpan butir-butir mutiara, butir-butir hikmah untuk kebaikan hidup kita semuanya. Kita melanjutkan ngaji hikmah ini, hikmah 197 dan 198. Apa kata Imamuna Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah? Barang siapa menganggap aneh bahwa Allah menyelamatkannya dari pengaruh syahwat, pengaruh nafsu yang buruk, atau mengentaskannya dari kelalaian, menyelamatkannya dari kelalaian,
berarti ia telah menganggap lemah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu makna yang beliau ingin sampaikan kepada kita tentang banyak ayat-ayat yang menyebut innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Atau wa kanallahu ala kulli syai'in muqtadir. Dan Allah pasti maha kuasa atas segala sesuatu. Makna yang ditawarkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah bahwa Allah menyelamatkan kita tidak terbawa nafsu, tidak tergoda nafsu, tidak terkuasai oleh syahwat. Itu tanda Allah Maha Kuasa. Demikian juga saat kita mampu tidak dilalaikan, saat kita mampu menafikan godaan yang melalaikan, baik dari setan, baik dari keadaan, atau dari lingkungan sekitar, yang menyebabkan kita lalai dari kewajiban, lalai dari mengingat Allah, itu tanda innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebuah pemaknaan yang cukup mendalam. Biasanya kita maknai bahwa kekuasaan Allah itu pada saat kita mendapatkan anugerah, pada saat kita mendapatkan prestasi-prestasi, capaian-capaian tertentu, pada saat kita mampu beribadah, pada saat kita mampu berhaji, pada saat kita mampu berumrah. Memang benar, semua atas kuasa Allah. Yang menggerakkan kita beribadah, Allah. Yang memudahkan kita beribadah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka innallaha ala kulli syai'in qadir mencakup manakala kita mendapatkan kemudahan, anugerah, dan seluruh karunia-Nya untuk beribadah dan beramal soleh. Namun dimensi yang lain, saat kita terhindar dari dosa, kita dijauhkan dari maksiat, kita tidak dilalaikan oleh kehidupan dunia, dan mampu tetap mengingat akhirat, mampu tetap menjaga diri kita, itu pula tanda innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Berarti kuasa Allah itu saat kita mampu beribadah dan pada saat kita mampu meninggalkan dosa dan maksiat. Kalau Allah tidak berkehendak, maka kita akan berdosa terus. Kalau Allah tidak memberikan kemudahan, kita tidak mampu beribadah. Maka kuasa Allah saat kita dimudahkan beribadah, dimudahkan bekerja, dimudahkan mencari rizki, dan saat kita dihindarkan dari perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan jahat, perbuatan yang membawa kita kepada dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya hikmah 198, rubbama waradati zulamu alaika. Boleh jadi kegelapan-kegelapan, boleh jadi bisikan setan, boleh jadi hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah akan mendatangi kita, akan menghinggapi kita. Disitulah maha kuasa Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyadarkan kita dengan kebesaran anugerahnya untuk kita semuanya. Liya'rifaka qadra ma manna bihi 'alaika. Salah satu cara kita terhindar dari dosa adalah mengingat agungnya anugerah Allah. Melihat banyaknya nikmat Allah. Mana mungkin orang yang dikasih nikmat kok malah bermaksiat kepada yang memberi nikmat? Mana mungkin seorang anak durhaka sama orang tua, manakala ia yakin banyak jasa orang tua kepada dirinya. Apalagi kita selaku hamba kepada Allah. Mana mungkin kita berbuat dosa maksiat, padahal kita yakin semua yang ada karunia Allah. Disinilah hikmah 198 memandu kita, mengajak kita selalu mengingat Allah,
mengingat nikmatnya, mengagungkan karunia-Nya, agar kita mampu terhindar dari dosa dan maksiat. Saat kita akan melakukan dosa, Allah akan mengingatkan kita. Allah akan memalingkan kita dari dosa. Disitulah innallaha ala kulli syai'in qadir, menunjukkan Allah Maha Kuasa. Namun kegelapan-kegelapan, ketidakjelasan, namun hal-hal yang buruk mungkin akan mendatangi kita, mungkin akan menabiri kita, menutupi mata batin kita, dan kita bergantung kepada Allah supaya Allah membuka tabir kegelapan itu, dan Allah mengganti dari kegelapan menuju cahaya. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah berkenan mengeluarkan kita dari kegelapan, dari keburukan, dari keraguan-raguan menuju cahaya, cahaya kebaikan, cahaya iman, juga cahaya keyakinan. Dengan kita meyakini itu, maka akan semakin besar anugerah Allah untuk kita semuanya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan. Salah satu bentuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah kebaikan kita, menyadarkan kita dari dosa, menutup pintu-pintu dosa, bahkan Allah menjadikan kita menyesal atas dosa-dosa yang kita lakukan. Itulah hikmah yang sangat agung dari hikmah 198 dan 197 sebelumnya. Oleh sebab itu, sahabat Mekatur, jamaah ngaji hikmah yang dimuliakan oleh Allah, semakin banyak kita mendapatkan hikmah, semakin kita mampu lebih lagi beribadah. Semakin kita banyak ngaji hikmah, semakin banyak hikmah Allah untuk kita. Hikmahnya membantu kita mudah beribadah, beramal soleh, melakukan kebaikan. Hikmahnya menghalangi kita dari melakukan dosa, maksiat, dan keburukan-keburukan. Mudah-mudahan semua jemaah Mekatur, sahabat sekalian dimuliakan Allah, kita mendapatkan banyak hikmah dari program mulia ngaji hikmah bersama Mekatur. Jangan lupa like, komen, share, subscribe semua media yang ada di Mekatur. Terima kasih atas segenap perhatiannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan karunia-Nya untuk kita semua. Kita ketemu di program Ngaji Hikmah pada episode-episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Turki ini di samping menyimpan banyak sejarah perjuangan umat Islam, karena dari tahun 1453 sampai 1923 ini merupakan perjalanan panjang sejarah Islam. Dan di belakang saya ini toko atau kota Bursa, ini kota Bursa. Dan di sini tadi kita sudah menjelajahi dan kita sudah ziarah ke Green Mosque dan makam pendiri masjid ini, yaitu Sultan Mehmed Çelebi.
dan kemudian di samping ini juga ada silk market atau bazar ya sutra. Ini Turki ini memang terkenal juga sutranya ini ya, termasuk daerah Azerbaijan ya, Turki, kemudian negara-negara yang terakhirnya Tan itu banyak menghasilkan sutra ya. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjelajahi daerah-daerah sebagai warisan dari kaum muslimin, insya Allah.